Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Shalom, selamat pagi dan selamat kembali berjumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kita bersama-sama memperingati hari kematian Yesus, di mana seharusnya kita adakan bersama-sama di gereja, namun situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk kembali harus di tempat masing-masing atau berkumpul di rumah masing-masing. Namun dengan demikian saya pastikan bahwa tidak akan mengurangi arti atau makna daripada kita mengerti tentang kematian Yesus atau penderitaan Yesus untuk kita semua. Pagi yang indah ini saya akan sampaikan sebagian kecil firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, biar lewat apa yang kita pelajari pagi hari ini bersama-sama akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil firman Tuhan pagi hari ini di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai beberapa ayat saya akan baca. Ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam dan kepala-kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus menyerahkan dirinya, haleluya, untuk mati di atas kayu salib, atau seringkali orang istilahkan dibunuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang akan dialami oleh Yesus di Yerusalem, ternyata dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya, haleluya, tentang apa yang akan terjadi atas dirinya. Haleluya, ternyata sudah dibukakan kepada murid-muridnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang akan terjadi atau apa yang akan dialami oleh Yesus adalah penderitaan dan bahkan kematian. Haleluya, karena memang itu yang akan Yesus alami dan memang itu yang menjadi kehendak Bapa di dalam dirinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang artinya bagi kita semua bahwa kematian Yesus bukan satu hal yang tersembunyi atau rahasia, tetapi sesuatu yang disingkapkan dan dibukakan bagi kita, supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, mengerti bahwa pengiringan kepada Yesus bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi melalui yang namanya penderitaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pagi hari ini saya mau bagikan kepada setiap kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kematian Yesus adalah penderitaan. Haleluya, penderitaan secara harfiah adalah sungguh-sungguh dialami oleh Yesus. Tubuhnya sakit, tubuhnya menderita, sengsara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Yesus, sehingga dia lakukan apa? Yaitu dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan atau penderitaan atau kesusahan yang besar ini lalu daripada dirinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam doa Yesus tidak hanya memohon supaya penderitaan lalu dari dirinya, tetapi di dalam doa Yesus dia bilang, tetapi bukan kehendakku, tetapi biar kehendak Bapa yang jadi. Yang artinya penderitaan yang haleluya berat, yang sangat menyakitkan buat tubuhnya Yesus, bahkan perasaannya Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia minta kepada Bapa kalau boleh, tetapi kembali bukan kemauan Tuhan, bukan kemauan Yesus, tapi biar kemauan Bapa yang terjadi. Dan ternyata bahwa kemauan Bapa adalah Yesus harus menderita, haleluya, untuk dosa, untuk penebusan umat manusia dari segala kesalahan yang dialaminya. Jadi kematian Yesus bukan karena kesalahan, bukan karena melanggar hukum, bukan juga karena dosa, tetapi lebih kepada karena kasih-Nya kepada manusia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini Yesus mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi setiap kita. Dia mati untuk dosa kita, dia mati untuk kesalahan kita, dan saya percaya itu adalah bagian dari kasih Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Upah dosa ialah maut atau kematian kekal, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini Yesus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya. Dia mau menganugerahkan, di dalam kasih-Nya dia anugerahkan kepada setiap kita, yaitu keselamatan. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur, kita patut berbangga kepada Yesus, bahwa keselamatan yang ada pada saya, yang ada pada saudara, bukan karena usaha dan jeripaya kita, tetapi karena Yesus yang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib,
supaya setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan karena kasih-Nya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan di dalam kasih-Nya Yesus, Dia harus menanggung penderitaan yang hebat, yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita lihat kembali apa yang dialami oleh Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya penderitaannya sangat sempurna. Mulai dari Dia turun dari sorga, haleluya, menjadi anak manusia biasa, haleluya, dilahirkan di tempat yang tidak layak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini bagian urutan-urutan dari penderitaan Kristus, dan Dia harus lahir di dalam keadaan manusia biasa, haleluya, lewat seorang ayah manusia biasa yang bernama Yusuf, seorang tukang kayu. Dia mengalami itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan bagaimana Yesus hidup di dunia, Dia harus berusaha, Dia harus bekerja untuk kehidupannya, merasakan apa yang saya dan saudara rasakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dalam perjalanan kehidupannya Yesus seringkali disalah mengerti, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam beberapa kali perdebatan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus seringkali disalah pahami atau disalah mengerti oleh banyak orang. Tetapi sesungguhnya hal itu dilakukan oleh Yesus karena kasih-Nya yang Dia mau supaya sampai kepada setiap orang yang percaya kepadanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak sampai di situ, tetapi murid yang dikasihinya, haleluya, dia mengkhianati, yaitu Yudas, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan tanda ciuman api atau ciuman racun, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Yudas menjual Yesus untuk pundi-pundi pribadinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betapa menderitanya Yesus, haleluya, orang yang diampuni dosanya, orang yang diselamatkan, haleluya, dari kematian kekal. Tetapi ternyata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sama juga harus menjual Yesus. Pagi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Matius pasal 16, haleluya, sesungguhnya bagi murid-murid Yesus, haleluya, seharusnya tidak menyerahkan atau tidak melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Kenapa? Karena berita tentang penyelamatan, berita tentang apa yang akan dialami oleh Yesus, mereka sudah tahu alur ceritanya lewat apa yang disampaikan oleh Yesus dengan terbuka kepada setiap murid. Tetapi ternyata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ke-12 murid ada yang menjual Yesus hanya untuk kepentingan atau kebutuhannya sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak sampai di sana penderitaan Yesus, haleluya, Dia ditangkap oleh tentara Romawi, haleluya, dan Dia pun ditangkap tidak ubahnya dengan buronan penjahat kelas kakap, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Dia dibawa ke mahkamah agama, diadili oleh manusia ciptaannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan berbagai hal yang lain yang dialami oleh Yesus. Dia dipakukan di atas kayu salib, haleluya, di atas kepalanya dimahkotai dengan duri, dan kakinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, juga dipakukan lambungnya, haleluya, tertusuk oleh tombak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan sekujur tubuhnya Dia harus mengalami, haleluya, namanya tubuh yang remuk, haleluya, sehingga kitab Yesaya bilang orang-orang memandangnya, haleluya, sangat tidak layak, sangat tidak pantas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kembali lagi dilakukan oleh Yesus bagi setiap kita karena kasih-Nya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini di dalam ibadah kematian Yesus Kristus bagi setiap kita, yang saya mau bagikan atau yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, yuk setiap kita mari belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana cara kita mengasihi Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Maka cara kita untuk mengasihi Yesus adalah dengan kita melakukan segala yang diperintahkan atau yang difirmankan di dalam kehidupan kita. Cara untuk mengasihi Yesus adalah dengan cara menaati
dan melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, di dalam Paskah atau kematian Yesus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar setiap kita jemaat Tuhan juga belajar bahwa keselamatan yang ada pada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak lagi boleh dianggap biasa, tetapi kita harus mengerjakannya dengan serius. Karena Tuhan telah melakukannya dengan sepenuh, haleluya, kekuatannya, sepenuh tenaga, bahkan seluruh keberadaannya. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sehingga saya percaya keselamatan yang ada pada saya dan ada pada saudara bukan sesuatu hal yang murah, tetapi sesuatu yang sangat berharga. Karena nyawanya Yesus itu adalah tebusannya. Jadi untuk mengasihi Yesus adalah kita akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Yesus di dalam hidup ini. Dan di dalam bagian itu adalah kita akan menuruti seluruh perintahnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di Paskah, di Jumat Agung ini, yang walaupun saya dan saudara harus melakukan di tempat yang terpisah, tapi saya berdoa supaya setiap kita, haleluya, dibukakan hatinya oleh Tuhan, dibukakan pikiran rohaninya oleh Tuhan, supaya kita melihat situasi, keadaan di sekeliling kita bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menganggap penderitaan itu sesuatu yang, haleluya, mencelakakan. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus kembali belajar kepada pribadinya Yesus, bahwa Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kita, Dia yang telah terlebih dahulu menderita untuk kita. Sehingga mungkin saya dan saudara hari-hari ini mengalami penderitaan sesaat. Saya mau beritahu, mari kita jangan menyerah, mari kita jangan putus asa. Haleluya, pastikan bahwa kita tetap hidup di dalam kebenaran. Penderitaan di dunia ini akan berakhir, karena sesungguhnya Tuhan telah menyediakan bagi setiap kita kehidupan kekal, akan bersama dengan Yesus di sorga yang mulia, di mana di sorga tidak ada lagi kesusahan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita akan bertabah hati, kita akan kuat, kita akan kokoh, haleluya, menjalani hidup ini. Akibat dari COVID-19, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin akan ada, haleluya, hal-hal yang selanjutnya akan timbul, yaitu kesusahan atau penderitaan lanjut akan kita alami. Tapi saya berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan GBI Altar Philadelphia, tidak ada di antara kita yang, haleluya, karena penderitaan lalu kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru oleh penderitaan, oleh kesukaran, oleh masalah yang kita hadapi hari-hari ini, membuat kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah kematian Yesus ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sampaikan kepada setiap jemaat, mari, haleluya, lebih bersungguh-sungguh lagi. Yesus sudah melakukan, haleluya, pengorbanan di atas kayu salib dengan sungguh-sungguh, menyerahkan totalitas hidupnya untuk mati, haleluya, karena Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan sungguh-sungguh hari-hari ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menanggalkan dosa, haleluya, membuang kehidupan-kehidupan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita buang, kita tanggalkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita bawa hidup kita, kita abdikan diri kita di dalam kebenaran untuk memuliakan dan membesarkan Allah di hari-hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam seluruh, haleluya, perjalanan penderitaan Yesus, maka Yesus harus menyelesaikan, dan Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib? Tentunya penderitaan kita, tentunya dosa kita, tentunya pelanggaran kita, tentunya pemberontakan kita, semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan termasuk kutuk karena dosa, kutuk karena perbuatan, kutuk karena keturunan. Tuhan Yesus sudah selesai kan di atas kayu salib. Sehingga berita baik di dalam kematian Yesus hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, adalah kita sudah diselesaikan Tuhan segala dosa dan pelanggarannya. Dan yang
Berikutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah, kepada Yesus yang telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada setiap kita. Dalam Jumat Agung ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun jemaat berada, di rumah masing-masing, yuk lebih sungguh-sungguh lagi bangun hidup dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Dan saya percaya kita akan kuat menghadapi badai yang sedang melanda bangsa kita, bahkan gereja Tuhan di hari-hari ini. Dimanapun kita berada, saya mengucapkan selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.